tentang doa keris itu ditujukan kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Jadi tidak ada keris itu yang kemudian ditujukan kepada setan, duit, periperayangan dan sebagainya. Itu tidak ada. Oleh karena itu doanya pun seperti apa, nah itu nanti bisa dilihat di sini, Pak. Doanya adalah seperti ini. Misalnya ketika tadi ada beberapa pamor menjauh, beberapa pamor, misalnya tadi ada yang pamor, misalnya pamor udan mas, misalnya menjauh seperti ini misalnya. Ini adalah salah satu sorsoran dari keris berpamor pedaringan kebak. Namanya pedaringan. Adik-adik masih pernah dengar istilah pedaringan? Tempat untuk menyimpan beras itu namanya pedaringan. Nah, kenapa pamor ini dinamakan pedaringan kebak? Harapannya, doanya adalah agar tempat menyimpan nasi ini, tempat menyimpan beras ini tidak pernah lekang, tidak pernah berkurang. Harapan dan doanya adalah apa? Siapapun yang memegang keris ini agar senantiasa diberikan kemakmuran, sehingga pedaringannya selalu kebak. Itu harapan dan doanya. Misalnya seperti ini. Ini berbeda. Kalau tadi pamornya adalah ngeblok-ngeblok, itu namanya pedaringan kebak. Yang ini adalah pamor wengkon. Kalau di depannya itu ada namanya pamor tudung yang bentuknya empok-empik seperti giginya belalang. Itu namanya tudung wengkon. Itu fungsinya adalah untuk mengayomi siapapun orang yang memegang keris ini. Doanya sang empu ketika itu ditujukan barangkali ketika orang yang memegang keris itu mempunyai rasa gampang bimbang, dia sering merasa takut dan sebagainya, otomatis dengan empu dia akan dibuatkan keris dengan karakter seperti itu. Demikian juga dalam bilah-bilah keris, barangkali nanti adik-adik bisa melihat ada keris itu dengan bilah yang lumer, halus, tapi juga ada keris dengan bilah yang ngerakas ataupun kasar. Itu juga ditujukan dengan berbagai karakter. Karakter ngerakas adalah karakter khas yang dimiliki oleh seorang prajurit. Seorang mikir, yang penting kon perang budal, yang penting ketika mateni wong, kerajaan menang. Berbeda dengan keris-keris yang sudah besi tempakannya matang, yang sudah lumer. Dia akan dimiliki setidaknya oleh lurah prajurit sampai kemudian ke atasnya. Semakin lumer tatanan tosan aji, maka akan semakin tinggi derajat orang yang memilikinya secara strata sosial. Sehingga kalau misalnya tadi doanya seperti apa, tentunya doa yang diberikan kepada seorang petani misalnya semacam ini di depan ada ini keris misalnya lebih tepat dipelihara oleh petani. Ini keris dapurnya dapur Kebu Lajer. Ini Kebu Lajer Tangguh Tuban Mataram. Jadi dibuat era Mataram, tapi besinya adalah besi-besi Tuban. Dan di sini ini ada satu pamor namanya pamor Kul Buntet di sini. Yang di tepinya ini adalah pamor batu lapak. Jadi ini juga ada tangkis pamornya. Dimana Kul Buntet harapannya adalah dengan pamor yang di atas ini pamor Wokeli misalnya, harapannya adalah agar hasil pertanian tersebut bisa makmur, dan kemakmurannya itu ibaratkan adalah semacam sampah yang terhanyut di sungai. Jadi sampah yang hanyut di sungai itu tidak akan pernah berhenti, kemakmurannya diharapkan tidak pernah berhenti bagi seorang petani, dan tanaman yang ditanam pun akan senantiasa diselamatkan dari berbagai hama yang ada. Itu doanya sang empu ketika dia membuat keris dengan model Kebu Lajer seperti ini.